Choose your character. Assalamualaikum para sahabat, perkenalkan nama saya Hilal Licula. Nah, saya sebagai host di podcast ini yang berjudul Podcast Mini Games. Nah, rute pada podcast ini adalah kami bermain game bersama saudara di samping saya, Saudara Al-Qori Akbar Iya. Syah. dan kami bermain catur pada sesi kali ini. Nah, pembahasan podcast ini mungkin agak sedikit melenceng dengan kami yang bermain catur, tapi ini untuk seru-seruan saja. Baik, kami akan membahas tentang yang namanya haji dan penjelasan-penjelasan lainnya. Dan langsung saja mungkin, Oh, bagaimana kabarnya Kori? alhamdulillah Alhamdulillah saya ya. baik-baik saja. Bagaimana Anda Oke. sendiri? Alhamdulillah baik. Ya. Ya. Di sini sebelum itu kami jelaskan terlebih dahulu bahwasanya ini cuma sekedar untuk memenuhi tugas saja. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Ya, baik. Saya mulai ya. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, boleh saya langsung memulai pertanyaan atau memulai heaven saja? Tidak apa-apa, kita angsurinkan saja. Angsurkan saja. Kita selang-seling ya. Oke. Nah, mungkin saya ingin menanyakan tentang Anda ini. Gimana? Apa sih syarat-syaratnya haji itu? Oh, langsung yang pertama ya. Ya, boleh. Aduh. Gawa. Ya, jadi syarat-syarat haji ini tentu ada yang kita ketahui. Ya, untuk teman-teman sekalian, syarat-syarat haji itu ada 4. Yang pertama itu adalah ada yang namanya balik atau dewasa. Itu dewasa ini gimana maksudnya? Ya, kamu tahu yang kasus ini? Yang haji torik itu? Oh iya tahu. Nah, haji torik itu nggak bisa kita katakan haji. Oh. Karena pada saat itu posisi dia itu masih belum balik atau masih dalam asuhan. Okay. Itu. Selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya berakal. Oke. Nah, berakal ya. sehat. Nggak mungkin orang yang gila atau tidak waras atau gimana itu dalam kurung pikirannya itu nggak jelas. Dia itu bisa melaksanakan haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Setelah itu? Selanjutnya ada merdeka. Ini kalau zaman sekarang udah nggak ada ya. Merdeka atau orang budak. Nggak ada zaman sekarang perbudakan tentunya. Ya, nah, kalau mereka diperbudak, posisinya mereka tidak boleh haji. Bisa. Ya, tidak bisa haji. Ya. Yang terakhir itu adalah mampu. Mampu dari segi hal apa? Mampu dari segi pikiran, mampu dari segi hati. Jasmani. Iya, jasmani dan rohani tentu. Berarti haji ini sendiri ada aturannya ya? Iya, tentu. Tidak sembarangan. Nah, kalau ngomongin tentang haji kan, kita kan lagi ngebahas tentang haji ini. Iya. Nah, ada nggak sih sejarah haji di Indonesia ini? Ada nggak sejarah haji di Indonesia? Iya, ada tidak? Oh, ada. Tentunya sejarah haji ini bermula ceritanya sangat panjang ya. Mula-mula dari masuknya Islam di Indonesia itu sendiri. Iya. Nah, itu sangat konkret, tak perlu dijelaskan ya. Nah, intinya pada saat itu haji ini menjadi status yang sangat penting, khususnya bisa disebut orang yang berada atau orang yang berada atau orang yang mampu. Berarti gitu. Berarti status haji ini termasuk orang yang mampu ya? Iya, betul. Saya dengar ya, kan saya sempat scroll VIP TikTok tuh. Oh ya. Nah, kayak awal mula ada namanya gelar haji itu mulai dari koloni Belanda, dan itu orang-orang yang berhaji itu ada gelarnya. Apakah itu benar? Dari koloni Belanda? Betul, itu betul benar. Ya. Jadi pada saat itu orang yang menjajah Belanda itu orang yang berhaji ketika zaman Belanda itu disebut orang yang berada atau orang yang mampu. Nggak semua orang ya. Nggak semua orang. Itu biasanya orang-orang syekh, kiai atau pemuka-pemuka agama. Jadi pada zaman itu orang pemuka-pemuka agama ini dianggap penting dalam zaman kolonial Belanda. Oke. Silakan jalan, Kori. Oh iya. Mungkin berarti sejarah yang saya lihat di TikTok itu benar adanya ya? Oh, benar. Benar ya. Oke. Nah,
Wih, langsung keluar peluncur. Ya biasalah ini. Ya. Ya ragu. Apa ya? Kita mungkin taruh kuda dulu ya. Waduh, Nah, udah mulai oke. menyerang ya. Mau lanjut pertanyaan apa gimana? Lanjut aja, lanjut. Lanjut aja Ya ya. kita seling aja. Ya, seling. Nggak memberatkan kok. Jadi gimana kapan kawin? Waduh, jangan pertanyaan itu dong. Itu sangat krusial, itu pribadi. Ya. Ya. Oke. Sorry. Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Tadi kan kita ngebahas sejarah nih. Betul. Nah, coba kalau saya mulai penasaran tentang dalil-dalilnya. Dalil. Oh, Iya, haji ya. dalil. Iya, betul. Ya, untuk dalil itu banyak ya. Dari hadis dan Al-Quran itu sendiri. Saya sebutkan salah satunya aja. Dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ya, jadi di dalam ayat itu dijelaskan bahwasanya diwajibkan kepada manusia untuk berhaji atas Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya secara langsung ya. Kalau boleh tahu itu surat apa ya? Itu surat Al-Imran ayat 97. Bisa di searching sendiri ya di teman-teman di rumah sekalian. Subhanallah, suara Ustadz Kori kita. Waduh, ini ya. Berat menyandang nama Ustadz itu berat ya. Tapi nampaknya Anda cocok loh. Ya beginilah mau tidak mau ya, karena kita lulusan dari sana. Ya. Aduh, blunder kan nampaknya Ustadz ini. Setir. Oh. Rajanya. Oh iya. Aduh. Jadi bagaimana pendapat Ustadz Kori ini tentang, mungkin ada tips lah untuk orang-orang yang kesusahan dalam haji ini, mungkin dari segi perjalanannya ataupun dari segi atau apapun lah. Segi ya. Haji ini tentu itu salah satu rukun Islam ya. Rukun Islam yang terakhir, bahwasanya kita ini dianjurkan untuk berhaji. Nah, betul sekali. Tentu haji ini sesuatu yang wajib karena tertera di rukun Islam. Tapi apabila kita ini tidak mampu dari segi ekonomi atau segala macam, bukan dalam artian dia sengaja tidak mampu ya. Nah, kalau dia memang tidak mampu, maka di sanalah Islam itu mudah loh. Islam itu mudah loh. Tapi bukan untuk dipermudah-mudahkan itu. Anda dengar itu ya. Siapa yang jalan tadi? Sudah tadi. Sudah ya? Oh ya, saya. Ya, Anda lah. Oh ya, silakan. Kuda lah ya. Skak. Agak berat ya. Sini mungkin. Oke. Ini ya, meninggal dong. Sabar. Ini termasuk jago juga loh main kayak ginian ya. Iya, saya sebelumnya pernah ya di pondok gitu. Di pondok di mana itu? Itu pondoknya di Petaling ini. Kebetulan salah satunya itu yang pemilik pondok itu salah satu salah satu dosen di IAIN. Emang iya? Iya. Oh. Di Petaling ini. Oh, nama pondoknya apa? Nama pondoknya itu Dar El Ihsan. Oh, di Petaling ini ya? Iya, di Petaling ini. Jadi di pondok itu menerapkan sistem yang namanya sistem modern dan salafi secara bersamaan. Oh, saya baru tahu sih. Jadi
Jadi di situ tuh kayak emang diajarin apa aja? Setahu saya kan kalau bermain catur itu kan tidak diperbolehkan ya, setahu saya ya Oh di iya, anak pesantren. betul. Nah, kenapa di sana diperbolehkan? Kenapa tuh? Karena tentu dengan kita bermain catur itu dapat lebih efisien dalam mengisi kekosongan. Oh, oke. Lanjut ke pertanyaan lah ya. Iya, boleh, boleh. Lanjut ke pertanyaan tadi sampai di mana tadi? Sampai di mana? Sampai di dalil ya Oh atau iya, sorry, benar. dalil ya. Iya, Nah, baik. betul. Yang saya tanyakan nih ada nggak sih apa kayak mungkin macam-macam dari haji itu sendiri? Macam-macam dari haji. Iya, ada tidak? Ada. Haji itu terbagi menjadi 3 macam. Apa tuh? Siapa jalan? Oh, sorry. Iya. Saya skak. Nah, haji itu terbagi menjadi 3 macam. Hmm. Yang pertama yakni haji ifrad. Selanjutnya ada haji tamatu. Selanjutnya ada haji kiron. Apa itu haji ifrad? Haji yang dilakukan tanpa umroh. Biasanya ada orang haji sendiri, umroh sendiri. Nah, tapi kalau haji ifrad ini hajinya itu sendiri tanpa melakukan umroh. Nah, itu ifrad. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi haji tamattu. Haji tamattu itu apa? Yaitu adalah umroh yang dilakukan sebelum haji. Jadi sebelum dia berhaji, dia melakukan umroh dahulu. Iya, itu dia. Selanjutnya yang terakhir itu ada haji kiron. Nah, haji kiron ini adalah melakukan haji dan umroh itu secara bersamaan. Tentu niatnya itu menjadi satu. Jadi ketika dia umroh itu di situ hajinya. Oh. Berarti macam-macam haji ini banyak ya? Iya. Tidak hanya satu ataupun dua ya? Ya, itu tergantung niatnya. Oke. Silakan jalan. Ya, sudah. Waduh, berat ya. Iya. Bagaimana? Mungkin di sini lah ya. Nah, oke, lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan tadi mungkin kita mulai dari tadi dalil ya. Macam-macam, sorry. Nah, ada nggak sih kayak hukum menunda-nunda haji itu padahal dia mampu? Atau mungkin kan ada orang kaya nih. Nah, dia mampu untuk berhaji, tapi dia tidak melaksanakan itu. Itu banyak ya, sering terjadi ya. Sering ya? Iya, sering terjadi di Indonesia khususnya. Itu kenapa orang itu kurang yang namanya pemahaman terhadap haji itu sendiri. Iya, jadi mereka beranggapan bahwasanya mereka itu belum mampu berhaji. Padahal dari segi ekonomi, walaupun disebut pas-pasan, itu sudah cukup kalau dia berangsur-angsur untuk nabung misalnya. Nah, itu. Betul. Yang mana juga di Indonesia ini hajinya itu lama ya. Hitungan haji itu lama. Iya. Oh, oke. Gimana orang yang tadi hukumnya gimana? Itu tentu Allah sendiri dijelaskan dalam surat yang saya bacakan tadi. Di surat Al-Imran ayat 27. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, barang siapa yang mengingkari perintah Allah, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Allah itu nggak butuh loh yang namanya kalian itu berhaji, yang butuh itu kita. Iya, benar banget. Ya udah. Sini deh, Kak. Ya. Iya jalannya. Ya. Izin makan ya? Iya, silakan. Doa dong makan. Oke. Ya lanjut mungkin dari pertanyaan baru lagi kali ya. Ya boleh. Pertanyaan baru lagi mungkin tadi sampai ke mampu ya. Nah, ini tentang pertanyaan kapan sih kita melaksanakan haji itu? Oh, kapan kita melaksanakan haji? Kapan itu? Haji itu dilaksanakan pada 9 sampai 10 Zulhijjah. Tepatnya sebelum hari raya ya. Iya, benar. Sebulan sebelum hari raya. Oh. Itu.
Nah, pada tanggal 9 itu Hmm. kita ini ya, rukun-rukunnya itu ada ihram, ada wukuf di Arafah, Iya, ada tawaf, iya, terus ada sa'i, iya. ada lempar jumroh dan terakhir tahallul. Itu Oh, iya, di iya. situ dimulai dari ihram terlebih dahulu. Di ihram itu tanggal 9, Hmm. selanjutnya wukuf di Arafah itu tanggal 9 sampai 10 bersamaan dengan lempar jumroh. Ah, Lempar oke. jumroh yang ada 3 itu. Iya. Selanjutnya di tanggal 10 sampai 13 itu tawaf, dilanjutkan dengan sa'i dan tahallul. Oke, oke, oke. Hmm. Silakan, Ustaz Kori. Jadi apa yang diucapkan dari saudara Kori ini itu adalah tentang pembahasan yang tentang umroh itu sendiri ya, kapan melaksanakannya dan mulai dari tahap per tahap kan, seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaannya mungkin ada nggak sih larangan haji itu sendiri? Larangan haji. Oh, yang membuat haji itu gak diterima ya? Betul banget. Ada dong, tentu ada. Ya. Atas fenomena ya. Dalam Islam itu pasti ada. Yang saya ketahui bahwasannya larangan dalam haji itu ya ini memakai kain yang berjahit. Ihram itu, kamu tahu kain ihram itu? Kain ihram itu tidak ada jahitannya. Oh, oke. Berarti kayak nggak boleh ya? Nggak boleh Nggak ini boleh. ada kantongnya di sana ini. Ini jahitan ini nggak boleh. Oke. Sekecil apapun itu nggak boleh. Selanjutnya itu dilarang untuk yang namanya berhias atau mempercantik diri. Contohnya itu kita ini kayak memakai parfum itu nggak boleh. Mau itu alkohol maupun non alkohol. Mempercantik diri seperti kita ini memotong rambut, pangkas rambut, berkecak atau memotong kuku itu nggak boleh Tidak boleh. selama melaksanakan Haji itu. Oke, oke. Nah, kan tadi kan larangannya ya kan. Iya. Nah, ada nggak sih bagi orang yang tidak sholat ataupun berpuasa tapi dia melakukan ibadah haji? Nah, itu diterima atau enggak sama Allah? Tentu itu kalau dia tidak sholat ya selama melakukan haji itu dia tidak sholat dan apa tadi? Tidak sholat dan tidak berpuasa. Betul sekali. Itu tentu tidak diterima hajinya. Itu saya dengar saya baca di salah satu buku karya Syekh Muhammad bin Solih Al Utsaimin. Di salah satu buku akidahnya yang berjudul tentang ibadah-ibadah. Itu dijelaskan bahwasanya tidak diterima ibadahnya dan ibadahnya itu percuma, sia-sia. Berarti harus di itu ya, harus kayak benar-benar harus apa gimana sih nyebutinnya itu? Ya tidak, intinya tidak diterima lah kan? Tidak diterima. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan, lanjut lah ya. Iya, lanjut. Anda juga kan orang yang sibuk bukan? Betul sekali. Nah, tadi kan bagaimana hukum jemaah yang meninggal saat mungkin menunaikan ibadah haji itu? Oh, ini nih pertanyaan bagus ini. Iya. Terkhusus teman-teman yang mana jikalau nanti kita semua ya berhaji, semoga kita dipanggil ke sana ya. Amin. Iya. Apabila kita meninggal dalam urusan sana, kalian semua tidak perlu khawatir karena kenapa? Tentu nanti akan diadakan yang namanya badal haji. Nah, badal haji ini bisa dilakukan oleh kerabat-kerabat kita. Itu misalnya kamu punya anak, bisa digantikan dengan anak kamu. Nah, tapi ada syaratnya. Badal haji ini ada syaratnya. Apa? Syarat badal haji ini tentu khususnya orang yang sudah berhaji. Jadi semisalnya saya mau badal haji si fulan, tapi saya sendiri ini belum berhaji sebelumnya. Berarti itu konteksnya lebih kena Anda yang berhaji, bukan? Iya. Oke, paham. Nah, kan bagaimana tadi kan orang yang meninggal kan. Nah, sekarang tuh boleh nggak sih seseorang wanita yang sudah berkeluarga dia melakukan ibadah haji tetapi tidak kayak apa ya, tidak minta izin kepada suaminya, itu diperbolehkan tidak? Diperbolehkan tidak ya? Tentu sang suami harus mendukung dong sang istri.
Karena sang istri ini melaksanakan kewajiban loh yang ada di rukun Islam gitu. Oh, Nah, seperti itu. tidak boleh melarang. Jadi tanpa sepengetahuan, maksudnya bukan ya, tanpa perizinan sang suami, sang istri ini sah pergi ke Mekah. Oh, seperti itu. Melaksanakan haji. Berarti diperbolehkan ya. Nah, Oke. Silakan jalan. Sorry agak lama tadi. oh iya, tidak apa. Ya. Anda bagus banget sih main caturnya. Skak. Waduh. Ya udah. Ada bisa dijalanin lagi? Sudah ya. Sekian ya. Terima kasih. Cukup sangat seru ya. Iya, Terima kasih. sampai berkeringat loh. Iya. Ya, udah. Baiklah, podcast ini mungkin agak sedikit membosankan ya untuk ditonton. Jadi kami mengisi dengan mungkin bermain catur lah seperti ini. Jadi saya tutup untuk podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.